semen, dan batu bata. Di sisi lain, server, coding, dan kabel fiber optik. Dua dunia yang seolah tidak punya titik temu. Bagi kami, siswa SMK jurusan TKJ dan RPL, masa depan seolah sudah dipetakan. Kerja di startup, jadi teknisi jaringan atau programmer. Konstruksi, itu jatah anak teknik sipil atau arsitektur. Tapi, benarkah stigma itu masih berlaku di era global dan kompeten saat ini? Di saat dunia memasuki era Construction 4.0, gedung tidak lagi sekedar tumpukan beton, melainkan sebuah komputer raksasa yang bisa dihuni. Hari ini, kami akan membongkar fakta apakah anak IT punya tempat di kerasnya dunia konstruksi. Jadi di sesi kali ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu untuk memvalidasi informasi yang sudah saya gali. Untuk Bapak Ibu menjawab pertanyaan tersebut dan memvalidasinya. Di sini saya sebagai pewawancara, saya bernama Muhammad Nazif Gaddafi dan saya ingin bertanya nama dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas kunjungannya ke tempat kerja kami. Kami dari PT Dekon Prima Karya, kami bergerak di bidang konstruksi dan arsitektural. Saya Sulianto. Di sini saya sebagai tim istilah prepare, tim awal dari sebuah proyek. Jadi proyek itu harus dihitung dulu untuk menjadi sebuah proyek. Di sebelah kanan saya, ini namanya Pak Wahyu. Pak Wahyu itu membawahi bertanggung jawab dengan penawaran ke perusahaan yang mau kita kerjakan dan mengawal proses dari proyek itu ketika berjalan sampai dengan proyek itu selesai. Di sebelah kiri saya namanya Amelia Nafa. Dia sebagai admin dan keuangan. Jadi beliau yang berkewajiban bagaimana proyek itu ditagih dan alurnya sampai keluar duitnya gitu aja. Dan mengurusi keuangan termasuk pajak dan lain-lain dan pembayaran. Di sini di bagian pertama saya akan memvalidasi dari jurusan TKJ, jurusan yang ada di sekolah saya dengan pertanyaan pertama, riset yang kami baca, Kementerian PUPR sedang mendorong konstruksi yang serba digital. Apakah benar di proyek Bapak Ibu saat ini menggunakan kertas sudah mulai ditinggalkan dan beralih sepenuhnya ke software atau sistem cloud atau server digital? Jika iya, siapa yang mengelola server cloud tersebut? Kalau mungkin tak jawab ya. Jadi kalau untuk server kalau untuk dari sisi perusahaannya sendiri, kalau PT Dekon ini memang belum punya server khusus ya, maksudnya server yang independen punyanya itu belum. Cuman kita juga beberapa kali itu mengikuti tender itu servernya dari main kontraktornya. Jadi kayak semisal sekarang itu tender itu kalau dulu kan memang pakai kertas dikirim, sekarang sudah lewat upload dari website. Jadi memang servernya dari pihak main kontraktor. Kalau kita sendiri nggak punya kalau jadi kan jadi pakai contoh aja ya, ada Menkon itu Nindya Karya gitu, mereka buka tender, jadi tender itu kita masukkan penawarannya itu lewat website yang dimiliki oleh Nindya Karya. Jadi websitenya yang dari Nindya Karya itu namanya Ekdok. Jadi semua dokumen-dokumen penawaran dari kita itu lewatnya langsung upload di websitenya itu. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak Ibu, dan selanjutnya
Saya akan melanjutkan ke bagian pertanyaan kedua di validasi IoT dan smart building. Data menunjukkan tren smart building atau gedung pintar semakin naik, di mana lampu, AC, dan keamanan terhubung ke internet. Apakah valid jika kami menyimpulkan bahwa pemasangan sensor-sensor jaringan ini membutuhkan tenaga ahli jaringan di bidang TKJ, bukan lagi tukang listrik biasa? Kalau selama ini kita kalau untuk pekerjaan misalkan pemasangan jaringan seperti kamera pengawas itu ada vendor tersendiri. Jadi kita mensubkan pekerjaan itu, bukan kita yang melakukan, tapi orang khusus dari kamera. Jadi kamera pengawas yang khusus orangnya, bukan orang listrik. Jadi kita belum ada untuk tenaga yang khusus menangani hal ini. Jadi kita cenderung melemparkan pekerjaan ini, mensubkan istilahnya kalau dari kita. Jadi pekerjaan itu dikerjakan oleh ahlinya. Jadi masih menggunakan kabel atau belum menggunakan sensor atau teknologi seperti IoT? Belum. Selama ini belum ada yang kita belum pernah mendapat pekerjaan seperti itu. Jadi masih layang kabel. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan ketiga di validasi keamanan data atau cyber security. Biasanya proyek modern menyimpan data aset digital yang sangat mahal. Apakah benar isu keamanan data atau cyber security ini kini menjadi perhatian di perusahaan konstruksi? Apakah ada tim khusus yang menjaga agar data proyek tidak dicuri atau diretas? Kalau di kita masih belum. Karena seperti yang di poin pertama tadi, kita dalam hal penyampaian data itu ya kita masuk ke webnya pemilik pekerjaan, bukan pemilik pekerjaan yang melihat data kita. Jadi untuk sementara ini masih belum mengarah ke sana. Memang belum perlu sih sebenarnya kalau kita saat ini. Dan di sini saya akan melanjutkan ke jurusan selanjutnya yang ada di sekolah saya tentang software atau coding di bagian jurusan RPL terkait tentang validasi kustomisasi software. Kami menemukan data bahwa banyak kontraktor sekarang memantau progres proyek lewat aplikasi atau dashboard. Apakah benar perusahaan sering membutuhkan kustomisasi aplikasi internal atau web monitoring sendiri yang tidak bisa dilakukan oleh insinyur sipil biasa? Kalau untuk di PT Dekon sendiri itu sementara ini memang masih pakai bukan web monitoring ya. Jadi masih pakai aplikasi biasa kayak semacam Excel itu untuk monitoring progresnya. Kalau perlu memang sebenarnya perlu untuk web monitoring. Cuman kalau di PT Dekon masih belum tahapannya masih belum, karena itu sudah untuk yang semacam BUMN itu rata-rata memang sudah pakai kalau untuk web monitoring. Nah, kalau di PT Dekon masih pakai aplikasi. Jadinya masih belum juga. jadi masih pakai Microsoft Excel. Sementara ini masih pakai itu. Saya akan melanjutkan ke validasi otomatis desain di dunia arsitektur global. Sedang tren penggunaan scripting seperti Python dan Dynamo atau Revit untuk mempercepat desain. Apakah valid bahwa kemampuan coding atau logika pemrograman kini menjadi nilai tambah yang dicari bahkan di dunia desain bangunan? Kita belum. Kalau pakai AI gitu, semacam AI artificial intelligence.
ya, desain bangunan itu misalnya gini, misalnya sekarang nih itu sudah pakai AI nggak sih? Yang sekarang misalkan Mungkin sebagian ada yang pakai AI tapi itu kayak enggak jadi nggak valid gitu. Istilahnya apa ya, kayak emang untuk mempermudah terus mempercantik itu lebih ke AI terus, tapi kalau untuk ke teknis enggak masuk. ya, jadi kayak semacam rendering, proses rendering itu Oh kita iya, sendiri rendering atau kan pakai AI? kita pakai aplikasi rendering kan, ada yang pakai V-Ray, terus Blender, apa sih macam-macam, terus Inkscape apa aja gitu. Tapi kita sementara pakai Blender sama Inkscape. Itu ada Enggak bukan. pakai AI, kita istilahnya enggak pakai teknologi terbaru. Oh, jadi desainnya masih dibuat manual. Manual. Jadi kan lebih istilahnya tidak plagiat lah. Enggak. Karena kan di AI itu Lebih- saya jelaskan ada plagiatnya karena AI itu menyimpan sebuah data gitu Oh iya. dari orang. Karena pekerjaan kita kan sebenarnya kalau untuk sisi desain itu kan kita nyari, misalkan ada orang yang minta tolong didesainkan rumah seperti ini, jadi itu sesuai dengan keinginan si pemberi kerja. Yang gitu. tergantung permintaan. Betul, jadi nggak bisa juga kita misalkan bikin ini loh, ada contoh seperti ini ya kalau cocok. Jadi kalau untuk mungkin pemrosesan mungkin bisa pakai aplikasi ya. Cuman kalau untuk desainnya sendiri itu ya memang harus dari manual ya. Iya, Manual. Saya tambahkan ya, di samping itu kan kalau di proses desain, di samping kita harus menyesuaikan lokasi, menyesuaikan dengan permintaan. Karena mungkin kalau di aplikasi itu kan ukurannya pasti nih, ukuran segini dan segini. Tapi kalau di lokasi bisa jadi ukurannya berbeda dan tidak persis posisi itu siku atau apa bentuknya. Jadi mungkin yang depan lebih lebar, yang belakang lebih kecil. Bukan yang depan 12, yang belakang 12, enggak. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan lokasi juga. Baik, terima kasih. Dan saya akan melanjutkan ke validasi peluang. Validasi posisi kerja melihat data digitalisasi, apakah benar ada posisi spesifik seperti IT support, project, atau BIM koordinator yang sebenarnya lebih cocok diisi oleh orang dengan background komputer atau IT daripada orang bangunan murni. Kalau untuk keperluannya secara seperti jaringan server di perusahaan itu memang perlu orang yang memang murni dari orang jaringan, kalau dari TKJ lah. Nah, kalau untuk yang di lapangan dalam arti seperti yang tadi ditanyakan itu untuk monitoring progres segala macam, ada beberapa yang memang perlu orang jaringan. Tapi kalau pure orang jaringan aja, dia harus mengupgrade dirinya untuk mengerti pekerjaan di lapangan. Itu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, validasi efisiensi training. Di sebuah artikel menyebutkan sulitnya mengajarkan teknologi pada tenaga konstruksi konvensional. Pengalaman Bapak atau Ibu, apakah valid bahwa lebih mudah merekrut anak IT lalu diajari sedikit tentang proyek daripada mengajari tukang bangunan tentang cara kerja server atau coding? Sebenarnya ini tergantung kebiasaan. Kalau orang dulu itu yang notabene-nya adalah yang bekerja lapangan, itu kan memang agak susah untuk di training untuk menerapkan teknologi. Tapi kalau dibalik, ya karena
kebetulan pekerjaan konstruksi itu adalah pekerjaan yang kelihatan mata. Jadi itu sebenarnya lebih gampang. Kalau butuhnya validasi itu lebih gampang. Anak-anak IT dipelajari. Iki loh pekerjaan sipil gitu. Itu lebih gampang daripada Pak Tukang jangan IT. Nah, itu kalau untuk validasinya. Tapi kalau dalam terapannya Pak Tukang nggak perlu untuk IT-nya. Sebenarnya dia itu mengaplikasikan hasil dari pekerjaan seorang arsitek, itu mengeluarkan gambar. Produk gambar itu yang diaplikasikan oleh tukang. Kalau ditanya ada pertanyaan tambahan, misalkan apa perlu seorang arsitek mengetahui IT? Saya kira kalau update yang sekarang pastinya orang-orang arsitek paham dengan itu. Tapi kalau pertanyaan itu dibalik, nah ini yang nggak bisa. Anak-anak IT itu belum tentu bisa mengerti pekerjaan sipilnya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, validasi alat canggih atau drone. Penggunaan drone dan laser scanner untuk pemetaan tanah menghasilkan data digital yang sangat besar. Siapakah yang biasanya bertugas mengolah dan memindahkan data raksasa ini di lapangan? Apakah peran anak IT dibutuhkan di sini? Ini terkhusus untuk yang PT Dekon. Jadi kalau di PT Dekon itu untuk survei awal pakai drone masih belum perlu untuk pakai orang IT, karena pekerjaannya rata-rata pekerjaannya itu bukan yang cakupan di area dan area pekerjaan yang sampai luas ya, sampai puluhan hektar atau bagaimana. Jadi lingkupan pekerjaan PT Dekon itu masih di bawah 1 hektar, nggak nyampe 1 hektar luasannya. Untuk scanning dan scanning mapnya itu belum yang pakai yang terlalu canggih. Jadi itu untuk yang pekerjaan gede. Nah, kalau untuk pekerjaan yang biasa dilakukan khusus untuk PT Dekon itu kan interior ya, arsitektur. Jadi pekerjaannya banyak yang ada di dalam ruangan. Nah, kalau pekerjaan di dalam ruangan masih belum perlu. Dan di sini saya akan melanjutkan ke topik kesimpulan dan pendapat. Di kesimpulan kompetensi, jadi dari semua validasi tadi, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa stigma anak TKJ atau RPL tidak bisa bekerja di konstruksi adalah mitos yang sudah kadaluarsa, atau seberapa besar persentasi peran IT dalam kesuksesan sebuah proyek gedung modern? Jadi kalau dianggap orang IT tidak bisa bekerja di sektor konstruksi ya, itu ya yang pertama ya, itu salah. Kalau nggak bisa bekerja, harusnya bisa, karena sektor konstruksi kan memang cakupannya luas, apalagi zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, harusnya orang IT itu bisa merambah ke konstruksi. Tapi memang bukan hanya cuman dia mengerti IT aja, dia juga harus mengetahui juga sisi konstruksinya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa orang IT itu bisa untuk misalkan bikin sebuah jaringan aplikasi custom aplikasi untuk memonitoring sebuah proyek. Tapi dia juga bukan bikin, dia juga harus bisa untuk proses monitornya seperti apa. Berarti dia kan harus juga menambah wawasannya. Jadi tidak hanya di sektor jaringannya, supaya dia juga bisa memonitor. Paling tidak dia tahu bahwa apa yang dia custom, kelemahannya apa, kelebihannya apa, dia tahu. Kalau dia nggak ngerti cara bikinnya, dia tidak bisa mengetahui apa yang dimasukkan di situ apa aja, dia tidak akan tahu nantinya.
bahwa apa yang dia bikin itu sudah bisa diaplikasikan mudah atau susah, itu dia akan tahu gitu. Kalau dia ngerti yang orang butuhkan di lapangan seperti apa, dia harus tahu. Jadi penting ya, tapi orang IT juga harus menambah wawasannya terhadap sisi konstruksinya. Itu mau dilanjut. Kalau untuk data yang kompleks, artinya gini, kebutuhan orang IT terhadap perusahaan kami ini masih apa ya, istilahnya bukan tertutup 100%, bukan ya, seperti tadi dia harus tahu juga apa itu project, apa itu pengetahuan dasar tentang sebuah proses pembangunan. Misalkan nih, untuk memonitoring project ini berhasil atau tidak, dia juga harus tahu bahwa misalkan nih, saya harus membuat satu bangunan berbentuk botol ini, kita perkirakan ini sekitar 3 bulan misalkan. Sekarang sudah mencapai berapa persen, misalkan di waktu 1 bulan sudah berapa persen yang dicapai, itu anak-anak IT juga harus tahu perhitungannya sampai seberapa sih kok ini bisa muncul sekian persen di situ. Jadi menambahkan dari Pak Wahyu tadi, anak-anak IT bukan tidak bisa, bukan tidak perlu, bukan tertutup kemungkinannya di konstruksi, pasti sangat terbuka dengan satu syarat, itu tadi, dimanapun kalian berkarya nantinya, satu yang harus dipegang, pengetahuannya harus ditambah tentang apa nantinya gitu loh. Misalkan di konstruksi, ya pengetahuan tentang konstruksinya harus ditambah. Jadi tidak menuntut kemungkinan, tidak ada yang tertutup gitu. Asalkan itu tadi syaratnya harus menambah skillnya di bidang yang dia mau. Jadi Mbak Nafa juga sama. Mbak Nafa juga nggak pure dari orang keuangan. Kuncinya mau berkembang aja sih sebenarnya, nggak fokus. IT kan juga luas ya, jadi IT juga lingkup bidang manapun, jadi bisanya pasti bisa asalkan mau berkembang aja gitu. Dan sebenarnya yang terpenting itu kita pun juga mengupgrade. Yang terpenting dalam suatu kegiatan ekonomi itu adalah pemasarannya. Kita juga sama, kita juga butuh orang pemasaran. Mungkin orang IT lebih tahu, jadi harus mengupgrade diri dimanapun berada. Apa bisa saya lanjut? Monggo. Di pertanyaan ini di bagian pesan untuk generasi baru. Terakhir, jika kami siswa SMK jurusan TKJ dan RPL ingin terjun ke industri konstruksi global ini, satu skill kunci apa yang harus kami pelajari mulai sekarang agar kami bisa bersaing dengan lulusan teknik, sipil atau arsitektur? Kalau untuk terjun di dunia konstruksi itu kan lebih ke arah fisik ya, fisik. Jadi kalau pengen bersaing dengan sekolah teknik lainnya, itu ya harus juga ngerti di pekerjaan di fisiknya, bukan harus tahu semua. Tapi paling tidak kalau untuk orang IT itu yang paling kunci utamanya itu cuma satu sebenarnya. Mau apapun jurusannya, kalau di konstruksi, yang pasti kemauan untuk belajar. Itu mau dan tidak mau itu jadi poin penting sebenarnya. Kemauan untuk belajar sama disiplin. Karena dari kemauan untuk belajar itu
akhirnya akan dapat wawasan di luar yang dipelajari di sekolah. Itu adalah gitu. Disiplin dan kemauan untuk belajar untuk menambah wawasan. Monggo. Oke, kalau dari saya pribadi ya disiplin dan belajar terus belajar itu dimanapun dan kapanpun. Karena kebetulan saya Islam ya. Dalam agama saya itu juga diajarkan bahwa menuntut ilmu dan dari lahir sampai kita mati itu adalah ilmu. Jadi yang harus dipersiapkan yang mental kalian untuk belajar, untuk mengupgrade diri itu harus agar kita itu beda dengan yang lain. Kalau kita waktunya untuk belajar itu sama dengan yang lain ya mungkin hasilnya ya 11-12 gitu loh. Tapi kalau kita bisa mengupgrade diri dalam hal apapun itu ya hasilnya akan berbeda. Yang terpenting adalah kita bisa itu tadi meningkatkan kemampuan kita apapun itu dimanapun kita berada. Disiplin itu perlu, itu penting karena dalam konsumsi tidak sama. Kita dituntut untuk schedule itu on time. Kalau enggak ya kita tinggal denda. Kalau dulu kita pernah jadi dengan anak asing, ya itu sampai untuk urusan cuaca itu kita juga harus menyampaikan data realnya. Jadi intinya apa? Bahwa dimanapun nantinya itu disiplin perlu, peningkatan kemampuan perlu. Intinya aja lah, langsung intinya mau berkembang, mau belajar itu aja. Karena sekolah kalian sekarang apa, kedepannya apa, nanti di real life itu udah banyak yang nggak sejalan dengan background sekolahnya dulu gitu loh. Pasti kan nanti ada rasa penasaran ke ini ke itu. Kalau penasaran ya udah jalanin, cari tahu. Udah aja. Intinya kemauan dan mengupgrade diri dengan teknologi yang sekarang. Terima kasih atas jawaban dan bantuan dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas kami di sini dan sudah menambah wawasan kami tentang dunia pekerjaan di sini dan intinya menambah wawasan tentang gambaran dunia kerja. Sekian, terima kasih atas bantuan dari Bapak dan Ibu. Oke, sama-sama. Sebagai penutup, saya mengambil filosofi Jawa yaitu Jer Basuki Mowo Beo yang mengajarkan kita bahwa setiap keberhasilan membutuhkan pengorbanan. Dalam dunia kerja saat ini, kesuksesan tidak datang secara instan, tetapi melalui kerja keras, kedisiplinan, dan komitmen. Oleh karena itu, saya akan menerapkan nilai ini agar mampu berkembang dan menghadapi tantangan di masa depan. Kami vote, terima kasih telah menonton. See you. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Turun. Jaya.
Ayo. Ayo. Ibu jaya jaya jaya.